Shalom, berjumpa lagi dengan saya dalam renungan singkat pada hari ini. Kita akan berbicara tentang kekuatan dalam pengharapan. Bapak Ibu, dalam kondisi sekarang ini kita tahu bahwa keadaan sangat tidak memungkinkan untuk survive. Tapi orang-orang percaya akan berharap kepada Allah yang hidup. Tahu bahwa segala sesuatunya ketika kita tidak mengandalkan Allah, kita akan hopeless dalam segala hal. Tapi anak Tuhan, ada dasar firman Allah yang menguatkan kita pada hari ini. Mari kita buka bersama-sama dalam Roma 8 ayat 24 sampai 25. Firman Allah katakan demikian. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihat, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Bapak Ibu, ketahuilah bahwa hari-hari ini saya katakan dari awal bahwa sangat tidak mungkin kalau kita tidak bergantung dengan Allah. Tahukah apa arti dari pengharapan? Pengharapan dapat diartikan dari permohonan atau keinginan supaya terjadi dalam sesuatu dalam kehidupan kita. Itu hal yang biasa. Tapi pengharapan di dalam Kristus itu tidak berdiri sendiri. Tapi pengharapan yang dimaksud di sini itu bersanding dengan iman. Karena iman membuat kita memiliki pengharapan kepada Allah. Bapak Ibu, yang harus kita pahami, pengharapan berbeda dengan keinginan. Kalau keinginan adalah sesuatu yang kita mau dan memuaskan pribadi kita. Tapi pengharapan di dalam Tuhan adalah mengandalkan apa yang Allah kehendaki dalam diri kita. Nah, hari-hari ini ketika keadaan hopeless dunia sekarang, bukan hanya di tempat ini, di Indonesia, bukan hanya di daerah-daerah tertentu, tapi di seluruh dunia mengalami hal yang luar biasa. Orang harus bergantung kepada Tuhan. Orang harus menaruh harapnya kepada Allah. Nah, ada hal-hal yang kenapa kita harus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ada kekuatan pengharapan di dalamnya. Kekuatan apa itu? Kekuatan yang pertama membebaskan kita dari rasa kecewa. Firman Allah dalam Roma 5 ayat 5 dikatakan demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Artinya begini, ketika kita mengalami persoalan kehidupan, proses kehidupan, tahukah Bapak Ibu, ada Roh Allah yang membimbing Anda, ada Roh Allah yang memimpin kita untuk tetap berharap kepada Tuhan, sehingga roh kecewa tidak akan ada dalam kehidupan kita. Tahukah Bapak Ibu, ada ucapan syukur dalam hidup Anda. Ada roh yang selalu mengucap syukur yang terucap dari bibir mulut orang percaya. Akhirnya dia tidak akan pernah kecewa, tapi dia percaya bahwa Allah sedang mendatangkan kebaikan dalam kehidupannya. Boleh kita marah, itu wajar. Tapi marahan itu tidak berlarut-larut. Tapi hari ini saya mau sampaikan, mari tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan ada kecewa, jangan taruh kekecewaan dalam hidupmu, tapi berharap kepada Allah yang hidup, Allah yang sanggup memberikan jalan keluar. Kalau engkau diproses hari ini, percayalah, engkau sedang naik tingkat. Engkau sedang naik tingkat untuk mendewasakan iman percaya kita kepada Allah yang hidup. Dan hal yang kedua yang perlu kita ketahui, pengharapan itu sangat kita butuhkan. Itu akan menimbulkan apa? Ketekunan. Firman Allah dalam Roma 15 ayat 4 dikatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk pelajaran kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Bayangkan Bapak Ibu, itu sudah diingatkan ribuan tahun yang lalu. Artinya tidak 1-2 hari yang baru-baru, enggak. Tapi itu sudah berlanjut dan berlanjut. Dan hamba Tuhan sudah mengingatkan Anda. Saya sendiri selalu diingatkan untuk tetap tekun. Proses apapun, saya tetap berharap kepada Allah. Justru dengan pengharapan itulah menimbulkan ketekunan. Ketekunan yang Anda rasakan hari-hari ini menimbulkan pengharapan yang luar biasa, yang tidak dapat digoyahkan oleh apapun. Kita harus yakin bahwa keyakinan kita di hadapan Allah pasti ada jalan keluar. Proses apa yang membuat saudara jatuh?
proses apa yang membuat saudara hopeless hari-hari ini. Tapi kita tahu proses itu menimbulkan kekuatan iman di dalam Tuhan. Dan hal yang ketiga yang harus saudara ketahui, ternyata ada suatu quote yang mengatakan manusia dapat menulis apapun dalam kertas yang kosong, namun berikanlah penghapusnya kepada Tuhan. Persoalan apapun yang saudara hadapi, mari percayakan kepada Allah yang hidup. Allah sanggup memberikan jalan keluar. Analogi ini mengesankan bahwa manusia dapat merencanakan segala sesuatu yang diinginkan dalam kehidupannya. Tapi Tuhanlah punya rencana. Karena rancangan Allah dalam kehidupan kita adalah rancangan hari depan yang penuh pengharapan. Tahukah Bapak Ibu, ternyata kekuatan pengharapan yang ketiga adalah apa? Menyatakan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Orang yang kuat, orang yang bertahan dalam hidupnya, dia akan tetap mengenal Allahnya dengan baik. Dia akan menyatakan kemuliaan melalui kehidupannya. Ada buah-buah roh yang lahir dari kehidupannya. Tuhan memberkati, dan saya akan tutup dengan firman Allah hari ini, yaitu apa? Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Pengharapan kami hanya di dalam Tuhan. Karena kasih karunia dalam Tuhan membuat kami mampu menghadapi segala sesuatu. Kuatkan orang-orang yang sedang mengharapkan Allah dalam kehidupannya, membutuhkan keselamatan, membutuhkan jalan keluar dalam kehidupannya. Biarlah mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.